Halo pemirsa, selamat pagi. Kebakaran ratusan kios di Irti Monas, Jakarta Pusat ternyata dilatar belakangi cemburu cinta sesama jenis. Pelaku yang cemburu membakar gorden di kios kekasihnya hingga merembet ke kios lain. Saya, Rian Kaputra, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86, bantuannya 87 jajaran kuda. 86. Suzuya Mall di Banda Aceh terbakar. Sejumlah karyawan dan pengunjung mall panik menyelamatkan diri. 3 karyawan sempat terperangkap di dalam gedung. Kobaran api dan asap tebal terlihat pada bagian atap bangunan Suzuya Mall di Jalan Teku Umar, Kota Banda Aceh. Kebakaran ini sempat membuat panik karyawan dan pengunjung mall lari keluar mall menyelamatkan diri. 3 karyawan diduga terperangkap dalam gedung. Petugas pemadam kebakaran pun berupaya memadamkan api. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari gedung lantai 2 gudang logistik berupa baju. Api berasal dari lantai 2 dari gudang logistik. Dari logistik yang di logistik baju, kelihatan baju, banyak plastik di situ kan. Saya nggak tahu juga informasi sebenarnya. Itu kayaknya kayak konslet listrik. Sejauh ini ada korban nggak, Bang? Sejauh ini sih belum, cuman ada yang dengar katanya sih cuman ada yang 3 orang, cuma belum pasti. Polisi menyelidiki penyebab pasti kebakaran ini. Dari Kota Banda Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Seorang wanita berkebutuhan khusus tewas terjebak kobaran api yang membakar sejumlah rumah di Kalideres, Jakarta Barat. Ayah korban yang baru pulang dari rumah sakit histeris. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Isak tangis seorang bapak mengetahui anaknya tewas terjebak kebakaran di dalam rumahnya di Jalan Citra 5, Kalideres, Jakarta Barat. Korban Alma, wanita 25 tahun berkebutuhan khusus, tinggal sendiri di rumah saat keluarganya pergi ke rumah sakit. Alma diduga terjebak dan tidak dapat keluar rumah saat kebakaran. Petugas mengevakuasi korban dari dalam rumah. Kebakaran ini mengakibatkan 3 rumah hangus terbakar. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini, diduga api berasal dari arus pendek listrik di salah satu dapur warga. Di dapur belakang. Tuh. Lagi api dari mana, Bu, asalnya, Bu? Dari dapur. Dari masak atau konslet? Ya kalau masak nggak tahu lah Pak, orang sekitar jam 2-an. Ya paling konslet paling. Ditinggal sama Ke rumah sakit. Rumahnya kosong, Bu? Kosong. Itu ada anaknya 1 katanya. Oh, umur berapa, Bu? Sekitar 25, cuma kalau ada kelainan. Dugaan sementara disebabkan oleh hubungan arus pendek, ya. Terus yang terbakar 3 rumah. Kebetulan kebakaran di Citra 5 ini ditemukan korban. Korban jenis kelamin perempuan. Terjebak di kamar, ya, di kamar tidur, ya, lagi tertidur. Jasad korban dievakuasi ke RSCM Jakarta untuk diotopsi. Kebakaran ini diselidiki Polsek Kalideres, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Menjelang sahur, sejumlah remaja di Bekasi, Jawa Barat terlibat tawuran menggunakan sarung yang diikat dengan batu. Pelaku juga saling serang menggunakan kayu dan bambu. Video amatir merekam aksi tawuran 2 kelompok remaja di Jalan Cikuni Raya, Bekasi, Jawa Barat. Para pelaku saling serang menggunakan kain sarung yang diikat dengan batu. Aksi tawuran ini sempat membuat warga resah. Polisi langsung ke lokasi dan melakukan razia terhadap sejumlah remaja. 4 remaja yang terlibat tawuran diamankan ke Mapolres Metro Bekasi Kota.
Para pelaku merencanakan aksi tawuran ini melalui media sosial. Setelah kita interogasi, mereka akan melakukan tawuran dengan menggunakan sarung. Sempat kita amankan 4 orang, kemudian teman-temannya berhasil melarikan diri. Hampir sama, mereka janjiannya melalui media sosial. Selalu mengawasi pada saat-saat menjelang buka puasa, setelah sholat tarawih, menjelang sahur, dan setelah sholat subuh. Maraknya aksi tawuran remaja di bulan puasa, petugas rutin melakukan razia di sejumlah titik yang menjadi lokasi tindak kriminal jalanan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. 2 kelompok remaja di Cipinang, Melayu, Jakarta Timur terlibat tawuran. Pelaku saling lempar batu hingga ke permukiman dan membuat warga ketakutan. Sejumlah warga ketakutan saat terjadi tawuran remaja di kawasan Cipinang Melayu, Makassar, Jakarta Timur. Pelaku saling serang menggunakan batu. Aksi kejar-kejaran terjadi hingga pemukiman warga. 8 remaja pelaku tawuran ditangkap polisi. Remaja pelaku tawuran menjalani pembinaan serta diminta membuat surat pernyataan. Mencegah tawuran, polisi membuat pos pengamanan di sejumlah titik rawan. Untuk mengantisipasi kegiatan tawuran, dari Polres sudah membuat pos PAM dan pos Sian, di mana pos PAM dan pos Sian tersebut dijaga oleh anggota, dijaga oleh Podar masyarakat, dan dijaga oleh teman-teman kita organisasi masyarakat yang lainnya. Sehingga dengan kebersamaan ini kita mengantisipasi adanya tawuran, kita mengantisipasi adanya begal dan yang lainnya. Polisi mengimbau orang tua agar mengawasi anak serta lingkungan dan pergaulannya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Tak terima ditegur saat membangunkan sahur, sekelompok pemuda di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan mengeroyok seorang pria hingga babak belur. Pelaku membangunkan sahur menggunakan drum dan petasan hingga mengganggu warga sekitar. Tak terima ditegur saat membangunkan sahur, sekelompok remaja nekat menganiaya seorang pria di Jalan Paninggaran Timur 3, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Petugas yang datang ke lokasi langsung mengamankan para pelaku ke dalam mobil patroli. Rombongan pembangun sahur tersebut menggunakan alat seperti drum dan petasan sehingga mengganggu warga sekitar. Meski sebelumnya telah ditegur, namun para rombongan justru semakin beraksi. Akibatnya korban mengalami luka lebam pada bagian mata. Berani datang lagi, bawa alat lebih banyak lagi orangnya untuk bangun sahur lagi. Saya tegur baik-baik untuk bubar, malah pada melawan. Saya dikeroyok sendiri. Mereka itu cara banguninnya menggunakan alat atau petasan atau apa, Bang? Drum, ada yang bawa petasan, kita ada. Atas kejadian ini, warga melakukan pengawasan ketat untuk meminimalisir aksi keributan dan kebisingan berlebih di bulan Ramadan. Dari Jakarta Selatan, Den Helbin Sajang Bakti melaporkan. Seorang pria pengendara motor tewas diduga korban tabrak lari di Jalan Ciledug Raya, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Korban tewas akibat luka di kepala. Seorang pria pengendara motor ditemukan tewas tergeletak di Jalan Ciledug Raya, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Korban Andi Setriawan diduga menjadi korban tabrak lari saat akan pergi bekerja. Korban tewas dengan luka parah di bagian wajah dan kepala. Tidak ada yang tahu persis kronologi kejadian karena saat kejadian ruas Jalan Ciledug Raya masih sepi pengendara. Bisa jadi korban tabrak lari juga ini, bisa jadi. Karena tiba-tiba gelepak, posisi keadaan sepi, Pak. Tapi pada saat yang abang lihat itu korban ditemukan itu luka di bagian apa sih, Bang? Di bagian muka sini hancur, pelipusnya, matanya hancur. Nah, pas posisi motor nggak ada kata rusak.
Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan untuk diotopsi. Kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Satlantas Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta Selatan, Denhenmi Sajang Bakti melaporkan. Ibu dan anak tewas mengenaskan setelah terlindas truk di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Senin pagi. Evakuasi jasad korban yang terjepit ban truk berlangsung mengenaskan. Polisi bersama warga berupaya mengevakuasi jasad Tina Huta Barat dan Jul Fahmi Purba anaknya, pengendara motor yang tewas tertabrak truk di Simpang 2 Jalan Sisinga Mangaraja, Kota Pematang Siantar. Evakuasi jasad ibu dan anak yang terjepit di kolong truk ini berlangsung dramatis. Tabrakan terjadi saat korban akan berbelok arah di persimpangan. Diduga sopir truk tidak melihat motor korban yang ada di samping truk dan tersenggol. Gimana tadi bisa jadi tabrakan tuh, Bang? Tabrakannya nggak tahu saya bahwasanya kena di mana. Yang jelas saya terasa baru di sini. Padahal saya udah berhenti di sini. Udah berhenti di sini ya? Oh, dia nyalip dari kiri atau? Itu nggak tahu nih, Pak. Nggak ngantuk apa nih? Nggak ngantuk ya? Kedua jasad korban dibawa ke RSUD Jasmen Saragih untuk diotopsi. Sopir truk diperiksa polisi untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Seorang pemotor bersembunyi di gorong-gorong karena takut diamuk warga di Durensawit, Jakarta Timur. Pelaku menabrak spion mobil dan diteriaki warga, sementara istri dan anaknya terjatuh dari motor. Petugas pemadam kebakaran menyisir saluran air mengevakuasi seorang pria yang terjebak di dalam gorong-gorong di Durensawit, Jakarta Timur. Korban terjebak selama 2 jam di gorong-gorong, melarikan diri dari amukan warga. Peristiwa berawal saat korban berboncengan dengan anak istri melintas di Jalan Haji Ten, Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Korban terjatuh usai menabrak spion mobil hingga rusak. Panik diteriaki oleh warga, korban kabur bersembunyi di gorong-gorong. Usai ditemukan, korban dibawa ke rumah sakit terdekat, sementara anak istrinya selamat. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Gusti Ayu Dewanti alias Dea OnlyFans, tersangka kasus pornografi, menjalani wajib lapor di Polda Metro Jaya. Dea juga diperiksa saksi pemeriksaan kekasihnya yang menjadi lawan mainnya dalam video porno. Setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus konten pornografi, Gusti Ayu Dewanti atau Dea OnlyFans menjalani wajib lapor di Polda Metro Jaya Senin siang. Dea juga diperiksa terkait pemanggilan Diki Reno Zul Pratomo, sang kekasih yang berperan sebagai lawan mainnya di dalam video porno. 4 jam pemeriksaan, Dea OnlyFans dicecar 12 pertanyaan oleh penyidik. Dipastikan bahwa kekasih Dea OnlyFans tidak terlibat proses distribusi video porno ke platform OnlyFans. Diki tidak tahu apa-apa dalam hal ini. Jadi yang ngupload dan yang menerima keuntungan memang murni dari hanya Dea. Jadi Diki hanya kemarin ditanyain karena sebatas saksi. Jadi kemarin juga ya Diki ngomong apa adanya, dia tidak tahu menahu dan tidak mendapatkan keuntungan sebesar. Mahasiswi Universitas Diponegoro Fakultas Ilmu Budaya ini ditangkap polisi di rumah kos di Jalan Candi, Malang, Jawa Timur karena mengunggah foto dan video porno. Hasil pemeriksaan sementara, wanita 24 tahun ini diduga memproduksi dan menyebarkan video mesum dan fotosyur dirinya melalui akun media sosial pribadi tersangka yang disita penyidik sebagai barang bukti. Dari Jakarta Selatan, Denhelmi Sangjambati melaporkan. Pegawai Dishub tewas ditembak orang tak dikenal saat mengendarai motor. Ada luka tembak di bagian punggung korban. Siapakah pelaku penembakan dan apa motifnya? Tunggu informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap. Bantuannya 8 untuk kendaraan kuda, 86